Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudaraku dimanapun berada, kita bersyukur pada saat ini memasuki khotbah minggu biasa yang ke-17, minggu yang ke-14 setelah Pentakosta, bersama dengan perjamuan kudus reguler pada hari Minggu tanggal 29 Agustus tahun 2021 dengan tema Hidup yang Sungguh Beribadah. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita memasuki votum dan salam. Ibadah minggu ini kita sucikan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, namun kita tetap semangat dan mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Oleh sebab itu, marilah kita pada pagi hari ini, saat ini kita mengaturkan pujian dengan Kidung Jemaat 85, bait yang pertama. Ku song-song bagaimana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memasuki pengakuan dosa. Kita bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Saudaraku, sudahkah buah-buah itu nyata dalam hidup kita? Marilah kita memeriksa hati dan diri kita, serta mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Kita haturkan nyanyian penyesalan Kidung Jemaat 362 bait yang pertama. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Ku merindu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh menyatakan dosa dan penyesalan, Tuhan berkenan menyatakan anugerah pengampunannya. Berita anugerah terambil dari surat Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin. Supaya kita tetap hidup di dalam percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan petunjuk hidup baru yang terambil dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35 sampai 39. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan datang tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Puji nama Tuhan. Marilah kita bersama-sama menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini dengan menghaturkan nyanyian kesanggupan. Hitung jemaat 369A, bait yang pertama. Ya Yesus, ku berjanji. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa, doa epiklesi. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari saya hantarkan. Segala puji dan hormat dan syukur di pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Engkau telah mempertemukan, mempersekutukan kembali kami, keluarga kami masing-masing, untuk bersama-sama merindukan kebenaran firman-Mu yang menjadi makanan dan minuman rohani kami. Engkau persiapkan hati kami, Engkau tolong dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami mengerti akan firman-Mu, terlebih kami melakukan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam kuat kuasa tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami sambut berkat-berkat daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya ada 4 bacaan
yaitu yang pertama dari Kidung Agung pasal yang kedua ayat 8 sampai 13, dilanjutkan Mazmur 45 ayat 2 dan dilanjutkan ayat 7 sampai 10. Dilanjutkan yaitu dari Yakobus pasal yang pertama ayat 17 sampai dengan yang ke-27. Dan Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan yang ke-8, dilanjutkan ayat 14 sampai dengan yang ke-15 dan ayat 21 sampai dengan yang ke-23. Kita akan terima dari Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8, dilanjutkan ayat 14, 15 dan 21, 23. Markus pasal yang ke-7 ayat yang pertama dan seterusnya. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Dilanjutkan ayat yang ke-14 dan 15. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya." Dilanjutkan ayat 21 sampai dengan yang ke-23. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemuda remaja, dan juga semua anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kasih karunia daripada Tuhan selalu dilimpahkan kepada Bapak Ibu Saudara semua dimanapun berada. Saat ini kita akan merasakan dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dengan tema adalah hidup yang sungguh beribadah. Mari kita ucapkan bersama, hidup yang sungguh beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini yaitu beberapa minggu kita beribadah di rumah kita masing-masing. Masih sampai saat ini. Berbeda dengan kebiasaan sebelumnya, yaitu sebelum pandemi COVID-19, kita saat ini beribadah harus dengan jaga jarak, beribadah dibatasi, harus pakai masker, cuci tangan, pakai sabun yang mengalir, ibadah juga waktunya dibatasi, dan berbagai tata tertib ataupun aturan yang lain. Namun kita perlu taat kepada Tuhan, kepada pemerintah juga. Puji Tuhan, walaupun kondisi seperti ini, saat pandemi corona, kita masih diizinkan beribadah, walaupun beribadah di rumah kita masing-masing. Kita tetap bersyukur dan harus tetap semangat. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada harus tetap bersyukur dan tetap semangat. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah yang dimaksud beribadah itu hanya jika seperti saat ini? Pada saat ini kita beribadah di rumah atau kalau boleh nanti di gereja. Apakah hanya ibadah di rumah ataupun di gereja? Apakah itu yang namanya beribadah? Ternyata tidak. Bahwa ibadah kita yang sejati itu dimanapun kita berada. Tidak dibatasi waktu cuma 30 menit atau 1 jam. Tidak dibatasi hanya di rumah. Tidak dibatasi dengan satu liturgi atau tata ibadah. Tetapi jiwa kita, raga kita, roh kita seutuhnya kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadah kita yang sejati. Jadi ibadah dimanapun berada, kapanpun, jiwa raga roh kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mau jujur, ternyata kita setiap minggu, setiap ibadah baik di rumah ataupun juga mungkin di gereja, kita mengakui masih banyak dosa dan kesalahan kita. Seperti halnya ada kebencian, ada fitnah, ada perselisihan, ada iri hati, ada dendam, dan seterusnya. Inilah dosa dan kesalahan kita. Kita menyadari. Firman Tuhan saat ini menolong kita untuk hidup sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan hari ini, kita mendapatkan suatu pengajaran yang sungguh-sungguh amat baik. Antara lain, yang pertama, mewarnai hidup kita dengan hati yang baik atau hati yang suci. Hati kita diwarnai dengan suatu kebaikan atau suatu kesucian. Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mungkin juga kita pada saat ini yang hanya mengutamakan sikap taat, yaitu secara lahiriah, secara yang kelihatan. Yaitu pada waktu itu orang Yahudi tidak akan makan sebelum cuci tangan. Saat melihat para murid Yesus makan dengan tidak cuci tangan, langsung ditegur karena melanggar adat istiadat nenek moyangnya yang dipegang teguh. Tuhan Yesus menegur kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi waktu itu. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya,
padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Itu adalah teguran Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi, kepada orang-orang ahli Taurat, mungkin juga kepada kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada yang lebih penting untuk dibersihkan atau penyucian, yaitu dari hati kita, dari hati yang terdalam, dibandingkan dengan kebersihan secara lahiriah yang kelihatan kasat mata ini. Jika dari dasar hati yang suci, hati yang baik, maka akan melahirkan perkataan, akan melahirkan perbuatan, akan melahirkan tingkah laku, sikap hidup yang baik pula. Dari dasar hati sumbernya. Begitu juga seperti Raja Salomo yang mengutamakan kebijaksanaan di dalam pemerintahannya, juga keadilan sehingga menjadi raja yang terkenal, yang takut akan Tuhan, yang memerintah sebagai raja sehingga diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekarang untuk yang kedua, mewujudkan kepedulian pada sesama yang sedang mengalami kesusahan. Mewujudkan kepedulian kepada sesama yang mengalami kesusahan atau penderitaan. Jemaat yang dikasih Tuhan, hidup beribadah kepada Tuhan yang benar tidak hanya untuk mementingkan diri sendiri, tetapi terlebih untuk sesama manusia yang menderita atau mengalami kesusahan. Dalam surat Yakobus diantaranya yaitu mengunjungi yatim piatu, janda-janda yang dalam kesusahan mereka, dan kepada siapapun yang sedang dalam penderitaan mereka. Seperti saat ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang terpapar virus corona, yang isolasi mandiri di rumah, atau mungkin di rumah sakit, ataupun dimanapun berada, yang masih dalam proses pemulihan setelah isolasi mandiri, atau sakit apapun, yang dalam pergumulan ekonomi, yang dalam pergumulan keluarga, yang dalam pergumulan sosial, dan berbagai persoalan yang dihadapi. Kita perlu peduli kepada sesama kita yang dalam kesusahan dan penderitaan. Terlebih saat ini, jemaat yang dikasih Tuhan, jemaat GKJ Wuryantoro dimanapun berada akan menerima pemeliharaan iman dengan menerima perjamuan kudus. Kita semua diingatkan, yaitu Tuhan Yesus yang oleh karena peduli bagi semua orang yang berdosa, tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi dia rela datang ke dalam dunia yang penuh dengan pergumulan dan dosa ini. Dia rela mengorbankan tubuhnya di atas kayu salib. Dia rela mencurahkan darahnya yang suci di atas bukit Golgota. Semuanya untuk menyucikan dosa dan kesalahan kita. Itulah kasih yang luar biasa, kasih yang kekal. Dari hati yang tulus dan murni, hati yang suci, karena Roh Kudus yang mendorong. Sehingga barang siapa yang menerima dan percaya pada firman dan karya Tuhan Yesus akan disucikan, dikuduskan, dimampukan untuk memiliki hati yang suci dan murni, juga terungkap dalam pikiran, dalam perkataan, dalam sikap, dalam perbuatan untuk mengasihi sesama yang membutuhkan kepedulian. Sama seperti Kristus yang peduli kepada semua manusia tanpa pandang bulu. Karena kita mengingat kasih Allah yang besar yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus itu sungguh-sungguh nyata. Sungguh-sungguh luar biasa. Jemaat yang dikasih Tuhan, kiranya Roh Kudus, Roh Allah, Roh Kristus memampukan kita untuk memiliki keteladanan kepada Tuhan Yesus, meneladani Tuhan Yesus yang rela
untuk menyerahkan nyawanya buat kita semuanya. Dan kita ingat akan firman Tuhan melalui surat Rom pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Surat Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2 yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya dimanapun berada. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita saat teduh dilanjutkan untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima saat ini, yang mengingatkan kepada kami supaya kami tetap setia kepada Tuhan, supaya hati kami senantiasa diwarnai dengan kesucian dan senantiasa peduli kepada banyak orang yang membutuhkan pertolongan, sama seperti Tuhan yang peduli kepada kami. Tuhan, saat ini kami rindu untuk bersama-sama hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu dimanapun berada, Bapak Ibu, begitu juga remaja pemuda, juga eyang kakung putri, juga anak-anak, untuk menerima perjamuan kudus reguler di akhir bulan Agustus ini. Tuhan, kiranya Engkau mempersiapkan hati kami supaya semuanya ini untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat-berkat daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama untuk menerima perjamuan Tuhan, marilah kita menguji diri kita dengan yaitu pengujian diri atau pendadaran. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian ini akan dilayankan sakramen perjamuan sebagaimana yang telah diberitakan dalam warta gereja. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid-Nya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di surga, dan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri kita, diri sendiri, dengan bertanya yang sebagai berikut. Apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari saya antarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami bersama-sama untuk menerima perjamuan kudus.
menerima roti dan anggur yang merupakan persekutuan kami dengan tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kepedulian-Mu kepada kami manusia yang berdosa. Kiranya Engkau memberkati sehingga perjamuan ini menjadi kekuatan tubuh kami, terlebih iman kami kepadamu, supaya kami tetap setia. Bahkan kami memiliki pengharapan, yaitu perjamuan yang sempurna di dalam kerajaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat-berkat daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaturkan kidung jemaat 358, bait yang pertama. Semua yang letih lesu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama bersekutu untuk menerima perjamuan Tuhan. Kita berkumpul tidak sekedar makan minum, tetapi dengan ini kita mengenang karya keselamatan Allah. Marilah kita mengingat Tuhan Yesus Kristus yang berada di surga, dan hati kita menetapkan bahwa kehidupan kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti yang dipecah-pecah ini adalah lambang tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa kita. Marilah roti untuk dibagikan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat roti ini dan kita percaya ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan di atas kayu salib. Mari kita terima dengan sukacita dan mari kita makan bersama-sama. Mari kita makan bersama-sama. Jemaat kami undang untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita minum anggur dalam cawan ini yang merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengaturkan kidung jemaat 33, bait yang pertama, suaramu ku dengar. Mama
Jemaat yang dikasihi Tuhan, anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa. Mari anggur untuk dibagikan. Kami mohon jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat anggur dalam cawan ini, di mana kita menghargai, menghormati akan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan di atas kayu salib. Terimalah dan minumlah. Mari kita minum bersama-sama. Jemaat kami undang untuk duduk kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan dengan mengucap di dalam hati kita yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan telah senantiasa mengasihi kepada kita semua, dan marilah kita saat ini untuk mengaku percaya kepada Tuhan. Marilah kita undang untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan marilah kita tempatkan tangan kita di dada. Dan saudara yang terkasih, marilah menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah pada saat ini kita memasuki persembahan. Marilah kita menaikkan syukur kita dengan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, baik itu persembahan minggu ataupun juga persembahan perjamuan kudus yang telah kita terima bersama-sama.
Firman Tuhan sebagai dasar memberikan persembahan terambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16 sampai dengan yang ke-18 yang demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama untuk mengaturkan persembahan ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 450 bait yang pertama sampai secukupnya. Hidup kita yang benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dalam doa untuk persembahan dan doa syukur dan doa syafaat. Mari kita haturkan bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan. Kembali kami datang ke hadirat-Mu, Bapa kami yang di surga, yang senantiasa mengasihi kami. Terima kasih kalau pada saat ini kami boleh mengaturkan ucapan syukur kami melalui persembahan minggu dan juga persembahan perjamuan kudus yang telah Engkau berikan kepada kami, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan sukacita, karena ada harapan di dalam kehidupan kami, mengikuti perjamuan Tuhan di dalam kerajaan-Mu, karena cinta kasih-Mu, karena kepedulian-Mu. Oh Tuhan, pada saat ini kami merindukan, mendoakan jemaat Tuhan dan saudara-saudara kami yang sedang terpapar virus corona. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, baik jasmani dan rohani, memberikan pemulihan, berikan kesembuhan, dan ada sukacita di dalam kehidupannya. Begitu juga yang isolasi mandiri, Tuhan juga memberikan pemulihan, memberikan kesehatan, memberikan anugerah-Mu, supaya hidup kembali dengan sukacita, karena Engkau memberikan kesembuhan. Dalam proses pemulihan yang setelah sakit Tuhan, sakit apapun, Tuhan jamah satu persatu, Tuhan memulihkan, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan berikan pertolongan. Tuhan, kami serahkan untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam melaksanakan tugas yang berat namun mulia, yaitu juru rawat, dokter, juga relawan, juga pemerintah bersama dengan masyarakat menghadapi pandemi virus corona ini. Tuhan, tolonglah supaya kami tetap taat dalam protokol kesehatan. Begitu juga Tuhan, supaya kehidupan kami tetap semangat, tetap bersukacita, ada pengharapan, dan terlebih-lebih kami boleh melaksanakan firman-Mu. Bagaimana kami menjaga hati kami supaya tetap senantiasa di dalam kesucian, di dalam hati yang baik, dan juga senantiasa hidup peduli kepada sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Kami percaya Engkau akan memampukan kepada kami untuk melaksanakan tugas walaupun berat namun mulia ini bersama dengan penyertaan-Mu, bersama dengan penyertaan Roh-Mu yang kudus, sehingga perkataan kami, perbuatan kami, sikap kami senantiasa menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Kami boleh menjadi terang dan garam di tengah-tengah situasi yang sangat sulit ini. Engkau berikan pertolongan saudara-saudara kami yang dalam pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga, pergumulan apapun Tuhan, kami serahkan ke dalam kuat kuasa tangan-Mu. Yang sekolah kuliah berikan kelancaran, kiranya Tuhan tolong besok menghasilkan dan sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang usaha ataupun wira swasta, Tuhan juga berkati
supaya di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan memberikan kreativitas, memberikan kemampuan supaya dapat bekerja dengan tekun, jujur, takut akan Tuhan, diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Kami percayakan ke dalam kuat kuasa tangan Tuhan. Kami serahkan Tuhan juga pemerintah dari pusat sampai daerah. Tuhan tolong untuk melaksanakan tugas yang berat ini di tengah-tengah persoalan bangsa yang begitu luar biasa. Kami percaya Engkau akan tolong, Engkau akan menyertai dan memberkati. Kami serahkan ke dalam kuat kuasa tangan Tuhan. Tuhan, kami serahkan kota kami, Woryantoro, Wonogiri, dan dimanapun berada, Tuhan berikan kedamaian, Tuhan berikan pemulihan, karena yang sanggup menolong hanya Engkau. Tuhan tolonglah untuk GKJ Woryantoro bersama gereja-gereja, jemaat Tuhan dimanapun berada, di dalam melaksanakan tugas-tugas saat ini Tuhan, Engkau berikan pertolongan, kecukupan, kemampuan, sehingga kami tetap semangat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami serahkan Tuhan untuk ibadah saat ini sampai selesainya, biarlah Tuhan menyertai dan memberkati. Kalau kami masih melanjutkan tugas pelayanan kami, tugas pekerjaan kami, dimanapun berada, Tuhan menyertai, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Kami mohon pengampunan akan segala dosa dan kesalahan kami. Doa permohonan dan ucapan syukur kami panjatkan dengan penuh percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama untuk mengaturkan nyanyian pengutusan. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita haturkan Kidung Jemaat 370, bait yang pertama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Marilah kita bersama-sama untuk tunduk kepala dan kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memelihara saudara dengan berkat-Nya dan menuntun saudara dengan kuasa Roh-Nya yang kudus, kini dan selama-lamanya. Amin. Marilah saudara yang dikasihi Tuhan, kita aturkan nyanyian Hosiana 5 kali dan amin. Selamat untuk melaksanakan tugas pemberian Tuhan, tetap senantiasa diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Tuhan memberkati. Amin.